sore ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Biasanya mereka yang wawancara kita, sekarang gantian ya. Kalau di Kejari Cilegon itu apapun bisa terjadi. Sekarang teman-teman media yang biasa wawancara kita wawancara ya. Hari ini kita kedatangan tamu Bung Ronald dan Gilang dari Cilegon dan selatsunda.com. Selatsunda.com, bantenraya.com ya. Kita penasaran apa sih sebenarnya kedatangan ke sini dan bagaimana selama ini hubungannya dengan kejaksaan ya teman-teman media. Ini juga bagi masukan bagi kita gitu kan. Apa yang kurang, apa yang kira-kira harus dikolaborasi lagi dengan kejaksaan ya. Khususnya Kejari Cilegon. Bung Ronald dari selatsunda.com. Selama ini melihat dari sisi media ya, Kejari Cilegon itu seperti apa? Kejari Cilegon itu sudah luar biasa ya. Sebagai seorang profesi wartawan, kita tentunya tahu dari zaman ke zaman siapa yang memimpin, kami tahu. Mengikuti ya, semuanya. Dari berkantor di Kafri oleh pemimpinan dulu masa saya yang Pak Reda yang beliau sekarang Kejari DKI ya. Beliau sekarang jaksa agung muda intelijen. Ya. Terakhir halnya Kejari di Banten mungkin ke DKI jadi jaksa muda ya. Agung muda. Iya. Di situ banyak banyak masukan buat kita sebagai wartawan. Waktu itu wartawan muda lah. Iya. Dan ruang itu terus menerus ruang informasi itu terus diberikan secara terbuka oleh beliau. Jadi kita bukan hanya mendapat informasi tapi mendapat edukasi juga sebagai wartawan muda yang memang bergelutnya salah satunya di bidang hukum dan kriminal. Berjalan waktu kemudian berganti dengan kepemimpinan yang lain dan juga kepala seksi yang lain ya, itu terus kita jaga kemitraan itu sehingga sampai zaman kepemimpinan Bu Diana itu kita jaga betul kemitraan kita dengan kejaksaan ya, dan kejaksaan tidak melulu kita berpikir tentang persoalan kasus tindak pidana korupsi yang sering kita itu. Cuma memang ada hal yang memang kita dapat peroleh edukasi lain ya, di bidang lain pun kita dapat edukasi juga soal itu tentang pidana umum, kemudian datun juga dengan perkara-perkara tata negara yang berkaitan dengan Pemkot yang sering kita liput gitu ya. Ya, ada banyak hal lain lah yang kita dapat dari Kejari. Jadi memang ragam informasi dan ilmu buat kita itu ada kita dapatkan dari Kejari, kira-kira begitu. Artinya sebenarnya kita saling menguntungkan ya. Betul. Kami juga merasa diuntungkan dengan kehadiran media seperti selatsunda.com, bantenraya yang selalu mempublikasikan program-program kita. Ya. Kemudian dari bantenraya, apa nih kira-kira ada pengalaman menarik apa selama bersinggungan dengan kejaksaan? Ya, terima kasih pertama kepada Bu Diana yang memberikan waktunya untuk podcast. Sebenarnya di luar dugaan karena kita yang mau wawancara. Tiba-tiba kita yang diwawancara. Saya melihat sih kejaksaan negeri Cilegon dalam mungkin setahun terakhir ini melakukan transformasi dalam pelayanan publik. Sebelumnya memang sudah baik kayak layanan tilang itu kan bisa diantar sampai ke rumah juga yang ada. Terus saat ini pelayanan-pelayanan itu ditingkatkan seperti adanya pojok baca. Udah kesana belum? Kebetulan belum nggak ada. Nikmati satu layanan yang mungkin belum ada di Kejari lain, belum ada di satu lain. Ada wisata literasi pojok baca di kita. Iya, nah itu yang barulah transformasi pelayanan publik yang artinya bukan hanya melayani saja tapi memberi fasilitas kepada pengguna layanan ini untuk menambah edukasi, menambah literasi di kota Cilegon juga
ini salah satu transformasi pelayanan. Saya melihat juga media sosial Kejaksaan Negeri Cilegon itu sangat aktif. Artinya sebenarnya masyarakat ini ketika butuh informasi terkait pelayanan publik bisa skill Instagram dulu gitu. Kejaksaan Negeri Cilegon ini cukup bermanfaat. Mungkin seperti itu sih. Oke, nah ini saya juga ingin mengajak teman-teman media. Saat ini kan kita punya ada satu kali besar yang kita kontestasi politik kita, ya. Kita juga menggandeng teman-teman media untuk bagaimana bisa menjadi penyeru untuk bagaimana pemilu itu kita laksanakan dengan damai. Nah, karena tadi sebenarnya ini teman-teman kita itu kesini mau wawancara terkait dengan pemilu. Kalau mungkin teman-teman media sudah tahu kesiapan kita. Nah sekarang teman-teman media dalam rangka pemilu itu punya strategi atau apa sih yang mau kira-kira yang disampaikan ke masyarakat? Iya, sebenarnya kalau berkaitan dengan posisi kita tentu banyak yang ada di sini tentang ini kan kita bicara tentang kontestasi pemilu gitu ya, dan nanti turut serta dan penyelenggara pemilu di mana pemerintah terlibat, KPU, Bawaslu, Kejaksaan, pemerintah daerah, gitu. Yang sama-sama satu frame, kita sama-sama juga punya frame berpikir yang sama, prinsip yang sama, menjaga pemilu itu damai dan kondusif. Kalau dari kacamata kita, banyak sekali dinamika yang kita dapat di lapangan tentang mulai dari tahapan pemilu sampai dengan kontestasi dari para peserta pemilu pun kita mengawal di situ kan, bagaimana misalnya peserta pemilu dari partai politik memperkenalkan diri mereka atau partai mereka, calon mereka, bahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung diperkenalkan ke masyarakat. Itu kita dapat membantu ya. Yang mudah-mudahan sih kita harapkan pada pemilu ini frame berpikir kita sama, partisipasi masyarakat pemilih, partisipasi pemilih semua itu dapat meningkat ya. Itu harapan kami sih. Oke, Bung Gilang, selama ini kan selalu mengikuti kejaksaan, kegiatan kejaksaan itu Bung Gilang tidak pernah absen, selalu mengikuti. Nah, dalam rangka pemilu itu sejauh ini kan kejaksaan sudah berbagai macam inovasi. Itu menunjukkan kesiapan kita untuk mensukseskan pemilu. Menurut Bung Gilang, gitu kan, apa yang sudah kita lakukan kejaksaan itu, menurut pandangan media itu seperti apa? Menurut pandangan saya terkait Kejaksaan Negeri Cilegon ini dalam persiapan menghadapi pemilu ini sudah cukup baik, bahkan ada inovasi-inovasi seperti posko pelayanan virtual secara virtual. Posko pemilu virtual. Posko pemilu virtual itu kan masyarakat ketika ada aduan bisa disampaikan langsung ke media sosial ataupun ke WhatsApp dari Kejaksaan Negeri Cilegon. Ya memang dunia saat ini harus serba berbasis teknologi, tidak hanya pelayanan di balik meja aja, harus terus melakukan peningkatan pelayanan. Ini sih menjadi satu inovasi yang patut diacungi jempol dari Kejaksaan Negeri Cilegon. Oke, satu kata untuk Kejaksaan Negeri Cilegon. Satu kata Bu ya? Satu kata, nggak usah banyak-banyak. Maju. Satu kata untuk Kejaksaan Negeri Cilegon. Mantap. Mantap. Itulah gambaran teman-teman Sobat Adiakra bagaimana kejaksaan diterima oleh teman-teman media. Terima kasih, ikuti terus selalu kegiatan kami. Bung Ronald, Bung Gilang, terima kasih ya. Sukses selalu dan selalu menjadi mitra kita dalam memajukan